Di dunia ini ada 4 jenis manusia ya, atau saya bilang ada 4 jenis orang gitu ya, atau 4 jenis status kehidupan orang ya. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang punya waktu tapi nggak punya uang. Jadi orang yang tidak punya uang tapi banyak waktu itu adalah orang yang tidak punya kerjaan atau jobless atau pengangguran ya. Di mana mereka banyak waktu tapi ya nggak punya kerjaan, nggak punya pemasukan ya, kerjaannya hanya minta-minta ya. Lalu orang kedua, tidak punya waktu dan tidak punya uang. Nah, kalau ini siapa? Tidak punya waktu, tidak punya uang adalah karyawan ya, orang yang kerjanya jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya, ada waktu yang ditentukan oleh bosnya sehari 8 jam, 10 jam ya. Udah pasti dia nggak punya waktu. Jadi kalau kita ajak dia, "Yuk kita jalan-jalan ke Amerika," misalkan 3 bulan gitu ya. "Waduh, saya nggak punya waktu ya, saya mesti kerja, cuti cuma 2 minggu, gimana bisa 3 bulan?" Yang kedua juga dia nggak punya uang ya. Ini adalah nasib orang-orang yang kerja sebagai UMR ya, atau pekerjaan yang gajinya nggak besar gitu ya. Ini adalah saya bilang 99% orang jatuh di yang kedua ini ya. Artinya mereka punya kerjaan, karena mereka harus membiayai keluarga, hidup mereka ya, dan mereka nggak bisa punya kebebasan akan waktu gitu. Jadi mereka kakinya terikat gitu ya, seperti kalau saya bilang ya tanda petik seperti budak gitu ya oleh perusahaannya, di mana dia mau pergi juga nggak punya cuti yang banyak ya. Kedua, dia juga nggak punya uang simpanan yang banyak, gajinya ya pas-pasan, habis aja gitu. Setiap akhir bulan bayar KPR, bayar cicilan, ya, bayar uang sewa rumah atau apartemen ya untuk biaya anak sekolah. Banyak keperluan-keperluan biaya ini yang nggak bisa di-stop, akhirnya penghasilan berapapun, misalkan 5 juta, 10 juta, itu habis aja gitu ya. Nah, di sini banyak orang-orang yang mengeluh bahwa hidup mereka seperti robot, ya. Hari Minggu udah siap-siap kerja di hari Senin ya. Hari Senin bangun pagi ya, macet-macetan di jalan, sampai kantor diomelin bos ya, di politik ditusuk sana sini oleh teman kantor gitu ya. Semua kan pada mau naik ke atas gitu ya. Jadi nggak mungkin yang namanya manajer atau bos gitu ya, itu akan apa ya, dibilangnya punya kasih gitu. Karena semua orang mau naik ke sana gitu ya. Jadi semua teman-teman kita ini lagi adu adu apa namanya, baku hantam sikut mereka untuk supaya mereka yang jadi yang di atas ya. Jadi banyak orang yang seperti ini, tapi sayangnya mereka nggak sadar ya, kalau mereka lagi terjebak di dalam yang namanya rat race atau lomba tikus. Anda tahu ya, kalau Anda pernah lihat kayak hamster ya, kayak marmut itu lari di roda. Nah, itu yang dibilang dengan rat race. Artinya mereka hanya ya putar-putar di situ saja gitu ya. Kelihatannya sibuk gitu ya, tapi sebenarnya mereka nggak kemana-mana, di situ aja gitu ya. Nah, jangan bangga dengan kesibukan Anda gitu. Saya ini sibuk, saya ini kerja bisa sampai 2 pekerjaan. Ada yang teman saya kalau diajakin misalkan mau apa, kayak ngopi bareng gitu ya. "Waduh, gue mesti kerja lagi, habis pulang kerja nih ada kerjaan lagi, ntar habis kerja yang kedua ada lagi kerja ketiga." Dia kayaknya bangga gitu ya. Padahal dia pas-pasan aja hidupnya gitu ya, nggak punya uang, nggak punya waktu. Nah, ini adalah nasib orang-orang yang dipekerjakan ya, atau dalam tanda petik diperbudak oleh perusahaan mereka ya. Sebenarnya mereka nggak lari kemana-mana, di situ-situ aja, itu yang dibilang dengan rat race. Nah, yang ketiga adalah orang yang tidak punya waktu tapi punya uang. Nah, ini siapa? Orang yang tidak punya waktu tapi punya uang atau banyak uang itu biasanya pengusaha ya, atau ya dia punya bisnis kecil-kecilan ya. Mungkin dia yang punya toko kelontong, punya restoran ya, ataupun ini adalah orang-orang yang punya pekerjaan high profile seperti dokter ataupun seperti lawyer ya. Gaji mereka memang besar ya, bisa ratusan juta setiap bulan, punya banyak uang. Tapi coba deh Anda cek gitu ya, dengan mungkin direktur ya,
Coba Anda lihat kehidupan mereka. Biasanya mereka nggak punya waktu, ya. Kerja mereka yaitu ya hidup mereka yaitu di kantor, ya. Kadang Sabtu Minggu masih di kantor karena orang-orang yang punya pekerjaan high profile ini dituntut oleh perusahaan mereka untuk kerja extra mile, ya. Artinya kalau karyawan pulang jam 5, mereka nggak akan pulang jam 5 gitu ya. Saya masih ingat waktu dulu saya masih kerja, itu manajer-manajer, direktur-direktur yang tempat saya kerja, itu pulangnya bisa jam 8 malam, jam 9 malam, kadang Sabtu masih kerja gitu ya. Karena perusahaan, kan dia kasih uang besar ya, gajinya besar. Perusahaan pun menuntut dia juga perform kan, memberikan kinerja yang baik untuk perusahaannya dia gitu. Jadi mereka itu dibilang slavery. Ya, kalau ini pekerjaan yang high profile di kantor ya. Mereka dapat salary ya atau gaji secara utuh setiap bulan gitu ya, bukan jam-jaman seperti orang yang kedua ini kan mereka biasanya gajinya jam-jaman. Kalau Anda kerja 4 jam, gaji 4 jam. Nah, kalau orang ketiga ini biasanya salary. Jadi gajinya udah tetap setiap bulan. Nah, kalau lembur ya nggak dibayar gitu ya. Jadi ini dibilang slavery atau perbudakan ya. Nah, orang-orang ini juga memang mereka punya uang, banyak uang, mungkin gajinya besar, atau kalau Anda yang pengusaha, Anda tahu ya, memang setiap akhir bulan bisa ratusan juta omsetnya ya. Tapi tanya ke mereka, seberapa sering Anda jalan-jalan? Seberapa sering Anda vacation? Ya, dulu saya jatuhnya di yang ketiga ini ya. Pekerjaan saya 100 juta setiap bulan, memang uang banyak. Tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kaki saya diikat oleh bos saya. Saya mau cuti aja pulang ke Indonesia ya, harus tunggu 3 tahun sekali. Bos saya nggak akan kasih tiap tahun gitu ya. Pergi sebulan 2 bulan ke Indonesia gitu ya. Dia nggak mau. Harus ada orang di kantor karena saya digaji besar, dia tuntut kinerja saya juga bagus gitu di kantor. Nah, orang-orang yang ketiga ini adalah orang yang tidak punya waktu dan tidak punya dan juga punya banyak uang ya. Menurut saya ini juga nggak bagus gitu ya. Nah, yang terakhir yang keempat adalah orang yang punya banyak waktu dan punya banyak uang. Nah, ini siapa? Nah, jadi orang yang keempat ini orang yang punya banyak waktu dan punya banyak uang adalah yang punya bisnis ya atau dibilang business owner. Ya, apa bedanya business owner dengan yang ketiga ya self-employed? Nah, bedanya ini. Kalau di self-employed, dia adalah pengusaha ya yang dibilang apa namanya? PPKM apa yang UMKM gitu ya. Usaha yang nggak besar-besar banget gitu ya. Misalnya karyawannya 10, 20 ya. Ini adalah pengusaha kecil-kecilan yang ketiga ya. Artinya dia mempekerjakan dirinya untuk menggantikan pegawai yang dia pakai ya. Daripada dia hire manager ya dia yang jadi manager. Daripada dia hire direktur, dia yang kerjain kerjaan direktur. Daripada dia yang kerjain misalkan Anda punya restoran ya, jadi kasir, jadi pelayan, jadi tukang cuci piring, Anda semua yang jadi itu semua ya. Itu yang ketiga. Nah, kalau business owner biasanya pemilik ini dia akan mempekerjakan karyawan-karyawan yang untuk mengambil alih tugasnya dia. Ya, jadi ada direkturnya, ada manajernya, ya, ada supervisor, ya kalau restoran ada kasirnya, ada tukang cuci piring, dia cuma di kasir ya, cuma terima uang. Atau dia di rumah biar sistem yang menjalankan ya. Jadi bisnisnya ini mempekerjakan sistem. Artinya ada sistem yang dia tinggal lihat di handphonenya atau di komputer, oh hari ini omset segini ya. Makanan keluar misalkan kalau itu restoran ya, daging 50 kilo ya, sayur berapa ini. Nah, dia bisa lihat melalui sistem yang dia sudah mungkin beli sistemnya atau dia pakai programmer suruh bikin ya. Jadi dia tinggal lihat sistem, ada omset kelihatan setiap hari itu naik atau turun dia bisa lihat ya. Jadi perbedaan yang keempat dan yang ketiga adalah ada sistem yang menjalankan bisnis untuk menghasilkan uang. Ya, kalau tidak ada sistem yang bisa menjalankan bisnis tersebut, akhirnya dia tidak punya waktu. Waktunya dia akan pakai untuk menjalankan bisnis. Ya, ingat ya. Tapi kalau business owner, dia
sudah menginvestasikan waktunya dulu di awal, uangnya dulu di awal ya, beli program, bayar programmer, pekerjakan supervisor, manager, direktur, itu uang semua ya. Nah, dengan dia keluar uang, dia mendapatkan waktunya dia. Ya, jadi dia nggak perlu lagi harus 10 jam harus di tempat bisnisnya, dia bisa jalan-jalan ya, dia bisa ke pantai, ke luar negeri, dia punya uang dan punya waktu. Ya, jadi ini adalah 4 perbedaan orang yang ada di dunia ini. Sekali lagi, orang yang pertama adalah yang tidak punya pekerjaan, pengangguran ya. Dia punya banyak waktu tapi nggak punya uang ya. Yang kedua, orang yang kerja setiap hari seperti robot ya. 9 pagi, 5 sore, ini adalah nasib karyawan, pegawai ya. Udah nggak punya uang, nggak punya waktu. Ya, sudah pasti, apalagi orang-orang gaji UMR ya, itu nggak ada uangnya. Hanya sepertinya sibuk, tapi akhir bulan ya pas-pasan saja gitu ya. Nah, yang ketiga adalah self-employed, ini adalah pengusaha kecil ataupun orang yang pekerjaannya bagus ya, seperti dokter, lawyer, yang gajinya tinggi gitu ya. Kalau gaji makin tinggi, perusahaan juga minta kinerja dia semakin tinggi ya. Biasanya dia nggak punya waktu, tapi uangnya banyak ya, uangnya besar. Tapi percuma, nggak punya waktu, dia nggak bisa nikmatin uangnya tersebut. Nah, yang keempat ini adalah impian dari semua orang ya. Kita mau menjadi seorang pemilik suatu bisnis ya. Bisnis ini artinya ada sistem yang menjalankan bisnis tersebut. Jadi dia tidak perlu lagi ke kantor, dia tidak perlu lagi ke tempat usaha dia. Sistem yang akan menjalankan bisnis tersebut ya. Dia tinggal lihat aplikasi, oh ada omset masuk segini ya, pengeluaran segini, akhir bulan profit atau rugi ya, untung atau rugi. Nah, ini bisa dibayar orang, bisa dengan program ya, dengan beli sistem ya. Jadi dia bisa membeli waktunya kembali dengan uang yang dia investasikan untuk membangun sistem tersebut. Oke? Nah, apakah uang itu penting? Ini pertanyaannya. Menurut Anda penting nggak uang itu? Jadi uang itu apa? Jawabannya, uang itu penting. Ya, betul nggak? Semuanya perlu uang nggak? Kencing aja perlu uang loh di Indonesia. Ya, saya kaget waktu mau kencing aja diminta 2.000 gitu. Di Kanada kita kencing gratis ya. Mandi aja juga gratis gitu ya, tempat kayak misalkan kolam renang ada tempat mandi gitu ya, gratis gitu. Parkir aja gratis gitu. Jadi uang itu penting kan? Nggak ada uang juga susah kan? Nah, pertanyaan berikutnya. Apakah uang itu segala-galanya? Uang penting. Tapi apakah uang itu segala-galanya? Tadi Pak Mike bilang segala-galanya perlu uang. Wah, berarti uang itu segala-galanya dong ya. Ya. Jadi apakah uang itu segala-galanya? Tentu tidak ya. Jelas tidak. Kenapa? Kalau uang itu segala-galanya ya, artinya orang yang ketiga ini ya, dia udah cukup gitu ya. Tapi kenapa ini bukan impian semua orang? Punya banyak uang tapi nggak punya banyak waktu. Ngerti ya? Jadi uang itu bukan segala-galanya. Percuma Anda punya banyak uang, tapi tidak punya banyak waktu. Ya, jadi saya bilang adalah waktu dan uang inilah segala-galanya. Jadi kalau Anda mau dibilang orang sukses, jangan hanya sukses dengan salah satu ini. Anda punya banyak waktu, ya ini Anda gelandangan, nggak punya uang. Anda banyak uang, tapi nggak punya waktu. Nah ini seperti yang pengusaha atau orang yang kerjanya high profile ya. Jadi kalau Anda mau dibilang orang sukses, Anda harus punya dua hal ini. Anda punya waktu, kebebasan akan waktu, yang disertai dengan kebebasan akan uang. Ya, ini yang dibilang dengan financial freedom and freedom of time. Ya, jadi pastikan kebebasan waktu Anda juga disertai dengan uang. Itu baru sukses yang sejati. Jadi kalau Anda hanya refleksikan diri Anda ya, saya saat ini di posisi yang mana ya? 1, 2, 3, atau 4?
Coba jawab ke diri Anda. Kalau Anda di posisi 1, Anda nggak bisa main-main dengan hidup Anda. Anda nggak bisa anggap remeh kehidupan Anda. Ya, Anda harus pikirkan masa depan Anda seperti apa. Yang kedua, yaitu orang yang karyawan. Kalau Anda di posisi ini, Anda harus melakukan sesuatu. Anda nggak bisa menjadi budak dari perusahaan Anda. Ya, saya mengerti, kita semua perlu uang. Tapi kita semua perlu waktu kan untuk anak-anak kita, istri, suami kita, ya. Nggak mungkin kan kita kerja di kantor 24 jam demi bos kita, yang katanya kalau saya nggak kerja bisa di PHK, ya. Banyak orang seperti itu, Bapak Ibu. Saya nggak bisa ikut seminar, Pak Mai. Kalau saya ikut seminar, nanti saya ambil cuti mulu, nanti bos saya marah, saya bisa di PHK. Ya cuma saya bilang, mau sampai kapan kamu hidup seperti ini? Sesuatu yang kamu nggak kerjakan hari ini nggak akan merubah nasib kamu. Ini nggak akan merubah masa depan Anda. Ya, jadi orang-orang di level 2 ini yang kerja sebagai karyawan, ini seharusnya Anda memikirkan atau mengerjakan atomi 100 kali lipat lebih keras dari orang-orang yang di level 3. Ya, sudah pasti Bapak Ibu. Ini nggak beda, masih mending orang pertama saya bilang. Ya, kan sama-sama nggak punya uang. Tapi dia punya waktu loh orang yang pertama. Mendingan jadi pengangguran. Ya, sama-sama nggak punya uang juga, akhir bulan juga habis gitu ya. Tapi dia punya waktu. Tapi kalau Anda di orang yang kedua masih nggak memikirkan apa yang Anda kerjakan hari ini, Anda hanya habiskan waktu Anda gitu ya. Saya nggak bilang Anda harus keluar dari kerjaan Anda. Tetap kerja di pekerjaan Anda, berterima kasih kepada Tuhan karena udah punya pekerjaan yang tetap gitu ya, yang bisa kasih makan anak istri Anda. Tapi sembari Anda kerjakan pekerjaan Anda, jangan tidur kalau sudah pulang. Jangan jalan-jalan kalau sudah pulang kantor. Kerjakan atomi. Karena tidak ada yang bisa merubah nasib Anda selain Anda sendiri. Nggak ada yang bisa rubah, Bapak. Orang tua Anda pun nggak bisa rubah. Istri suami Anda pun nggak bisa rubah. Kecuali Anda memutuskan, saya yang mau merubahnya. Ya, ini betul-betul ya Anda harus pikirkan, Bapak. Kalau Anda yang ketiga, nggak apa-apa lah, masih punya uang ya. Seandainya Anda nanti udah mulai pensiun, ya Anda punya uang kan, Anda investasikan jadi uang itu. Anda bisa punya waktu gitu ya. Tapi kalau Anda di level kedua ini, Anda harus kerja 100 kali lipat lebih keras dari orang-orang yang lain. Ya, saya di level ketiga waktu itu. Waktu ketemu dengan Atomi, saya level 3. Saya punya banyak uang, nggak punya waktu. Itu pun saya kerja 100 kali lipat dari orang-orang di Atomi. Makanya setiap tahun saya jadi sales master, tahun kedua jadi diamond, tahun ketiga jadi Sharon Rose. Ya, jadi kalau Anda mau sukses di Atomi, mindset, cara kerja Anda harus rubah setiap hari. Ya. Nah, beruntungnya, Atomi merupakan bisnis. Kita semua adalah yang keempat. Anda sadar nggak? Anda ini orang yang keempat, business owner. Semua, nggak tanpa terkecuali, Anda mau orang kaya, orang miskin, pengangguran, punya kerjaan, kita semua adalah yang nomor 4 di Atomi. Ya, sudah ada sistem kan? Kalau Anda memperkenalkan Atomi, lalu ada yang belanja, apa Anda yang ngepakin, Anda kirim ke pos, kantor pos? Enggak kan? Biar si Atomi yang menjalankan tugas-tugas penjualan ini semua. Sampai Anda dapat PV, PV dapat duit. Apa Anda harus kurangin biaya-biaya? Anda harus ke kantor pos? Enggak kan? Semua ini Atomi yang bayar, Bapak Ibu. Sampai kalau ada yang mau pulangin barang pun kan Anda nggak ditagih kan oleh Atomi, nih member Anda pulangin barang, ganti. Enggak kan? Atomi yang balikin duitnya. Kita semua adalah business owner di Atomi. Anda sadar nggak? Kalau Anda belum sadar, berarti Anda belum paham tentang Atomi. Kalau kita sudah jadi business owner, bersyukurlah. Tugas kita cuma
Buka mulut. Mulut kita adalah toko kita. Kalau kita punya toko di Mangga 2, Tanah Abang, kita buka 1 jam apa 8 jam? Saya jamin ya, kalau mallnya itu kasih Anda buka 12 jam, Anda pasti buka 12 jam. Tapi masalahnya mall itu cuma buka 8-10 jam. Anda nggak bisa buka 12, 14, mau-mau Anda, nggak bisa ya. Kenapa di Atomi kita nggak buka toko? Kalau ditanya, berapa jam kamu sharingkan Atomi? Ya kalau ada waktu aja Pak Mike. Paling 15 menit, paling setengah jam, paling 1 jam, paling 2 jam. Nah, gimana mau sukses? Kalau Anda punya bisnis, Anda pasti buka minimal 8 jam. Ini sudah minimal. Jadi kalau Anda mau sukses di Atomi, buka toko Anda minimal 8 jam. Caranya gimana, Pak Mek? Ya Anda pikirin sendiri. Ini bisnis Anda loh. Nanti kalau saya ngatur, ntar disangka saya maksa. Ya kan? Kalau Anda punya keinginan untuk mau menjadi business owner yang sukses, Anda akan kreatif cara berpikir Anda. Kalau Anda kerja kayak saya, curi waktu. Jangan jadi karyawan yang terlalu setia gitu ya. Aduh nggak bisa, saya kan dibayar 8 jam, saya harus kerja 8 jam. Nggak usah munafik Bapak Ibu. Semua karyawan paling kerja 2 jam sehari. Sisanya ngobrol sama teman, browsing, ya, ngecekin barang-barang yang mau dicicil, ya, liatin Facebook, chatting dengan Facebook Messenger, ya itu. Nggak usah munafik. Saya dulu seperti itu. Jadi saya pikir daripada saya sisa 6 jam di kantor saya habiskan waktu untuk yang tadi-tadi itu yang nggak ada gunanya, saya kerjakan Atomi. Saya sharingkan Atomi kemana-mana ke teman saya lewat sosial media. Kan saya di kantor. Pikiran saya kreatif. Ya, daripada Anda ngobrol sama teman di kantin, hahaha, hihi, gosip sana-sini, terus makan siang, ya Anda keluar sampai 2 jam, nggak ada gunanya Bapak Ibu. Ya tetap aja hidup Anda seperti di rat race yang tadi saya bilang. Hamster punya wheel, lari di situ terus gitu ya. 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ya hidupnya nggak berubah. Terus saja di situ. Jadi Anda harus ambil tindakan hari ini. 구독, 좋아요 눌러주세요.